Selamat sore semua. Sore. Baik, perkenalkan saya Siti Febriani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengenai penyakit meningitis, yaitu salah satu penyakit yang menyerang sistem saraf pada saraf pusat dan perlu penanganan cepat. Nah, adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang meningitis, mulai dari pengertiannya, penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, pengobatan, perawatan hingga pencegahan. Untuk waktu presentasi, saya akan menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja langsung ke materi. Sebelumnya, ibu-ibu sudah tahu belum apa itu meningitis? Belum ya? Baik. Meningitis ini adalah peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang yang disebut meninges. Nah, peradangan ini biasanya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur maupun parasit. Nah, di sini ada penyebabnya. Yang pertama itu karena infeksi bakteri. Ini merupakan jenis meningitis yang paling berbahaya dan dapat berakibat fatal. Nah, yang kedua itu ada infeksi virus. Jenis ini merupakan penyebab yang paling sering terjadi, namun biasanya gejalanya lebih ringan dibanding meningitis bakteri. Nah, yang ketiga itu adalah jamur dan parasit. Jenis ini jarang terjadi, tetapi biasanya menyerang orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang terakhir itu meningitis juga dapat disebabkan oleh faktor non-infeksi. Biasanya seperti kanker, cedera kepala berat, penyakit autoimun seperti lupus, atau efek samping obat-obat tertentu. Nah, di sini ada tanda dan gejalanya. Salah satu gejala khas adalah kaku kuduk, yaitu kondisi di mana leher terasa sangat kaku atau nyeri ketika penderita mencoba menunduk kepala hingga dagu menyentuh dada. Gejala lainnya itu ada demam tinggi dan menggigil yang biasanya muncul secara mendadak sebagai respon tubuh terhadap infeksi. Nah, penderita juga sering mengalami sakit kepala hebat, bahkan rasa sakit tidak hilang meskipun sudah minum obat sakit kepala biasa. Selain itu terdapat fotofobia, yaitu di mana kondisi penderita ini menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang. Yang terakhir itu pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami penurunan kesadaran seperti kebingungan, mengantuk terus-menerus, bahkan sampai pingsan atau koma. Nah, di sini ada komplikasi. Jika meningitis ini tidak segera ditangani, maka penyakit ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti kerusakan otak yang dimana dapat mengganggu kemampuan berpikir, memori, dan konsentrasi. Yang kedua itu adalah gangguan sensorik seperti kehilangan pendengaran atau bahkan gangguan penglihatan. Selain itu juga dapat terjadi gangguan fisik seperti kejang berulang, kelumpuhan pada anggota tubuh, dan gangguan keseimbangan. Nah, komplikasi yang paling berbahaya itu adalah spesies atau infeksi darah yang dapat menyebabkan kegagalan organ, shock hingga kematian. Nah, di sini ada pengobatan. Pengobatan itu biasanya dilakukan di rumah sakit dan disesuaikan juga dengan penyebabnya. Nah, yang paling umum dan yang pertama adalah itu antibiotik atau antivirus yang diberikan melalui infus untuk membunuh mikroorganisme tadi yang menyebabkan infeksi. Yang kedua itu adalah ada steroid yang berfungsi untuk mengurangi pembengkakan pada selaput otak sehingga tekanan di dalam kepala dapat berkurang. Selain itu juga diberikan antikonvulsan, yaitu obat digunakan untuk mencegah dan menghentikan kejang. Nah, di sini ada perawatan. Selain pengobatan itu, pasien juga memerlukan perawatan khusus seperti pasien biasanya ditempatkan di ruangan yang tenang dan minim cahaya karena agar sistem saraf lebih nyaman. Kemudian diberikan cairan melalui infus, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah terjadinya dehidrasi. Terus yang ketiga itu jika pasien mengalami gangguan gerak setelah sembuh, maka diperlukan fisioterapi untuk melatih kembali fungsi anggota tubuh. Selain itu, pasien juga memerlukan asupan nutrisi yang bergizi untuk membantu pemulihan sel saraf. Nah, di sini ada pencegahannya. Untuk mencegah meningitis ini ada beberapa langkah, yaitu dilakukan yang pertama adalah vaksin seperti vaksin PCV, HIV, dan meningokokus yang dapat melindungi tubuh dari
bakteri penyebab meningitis ini. Yang kedua adalah menjaga kebersihan diri, misalnya dengan rajin mencuci tangan dan tidak berbagi barang pribadi seperti alat makan atau sikat gigi. Selain itu, kita juga perlu menerapkan gaya hidup sehat seperti menghindari asap rokok, cukup istirahat, dan menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Nah, di sini ada mitos fakta. Mitosnya, meningitis hanya menyerang anak-anak atau remaja. Tidak ya, meningitis bisa menyerang siapa saja dari segala usia, termasuk orang dewasa dan lansia. Semua meningitis menular. Tidak juga hanya meningitis yang disebabkan oleh bakteri dan virus tertentu yang menular melalui kontak erat seperti percikan batuk atau bersin. Kalau sudah vaksin, pasti 100% tidak akan terkena meningitis. Vaksin memang melindungi dari jenis meningitis yang paling berbahaya, tetapi tetap perlu menjaga kebersihan karena masih ada jenis virus lain yang dapat menyebabkan meningitis. Meningitis sama dengan sakit kepala biasa. Meningitis ini berbeda dengan sakit kepala biasa karena disertai gejala serius seperti kaku kuduk tadi, demam tinggi, dan penurunan kesadaran. Nah, yang terakhir itu meningitis pasti selalu menyebabkan kematian. Tidak semua penderita meningitis meninggal karena jika didiagnosis dan ditangani lebih cepat, peluang untuk sembuh juga lebih besar. Baik, pada kesimpulan materi ini, sebagai kesimpulan meningitis adalah peradangan pada selaput otak yang termasuk kondisi darurat medis dan dapat menyerang siapa saja. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan otak, tuli, bahkan kematian. Oleh karena itu, penanganan medis yang cepat sangat penting serta pencegahan melalui vaksin dan pola hidup bersih juga perlu dilakukan untuk mengurangi penularan di masyarakat. Baik, sekian dari materi saya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, sebentar, saya bagi dulu. Baik, silakan. Kenapa penderita meningitis sering mengalami kaku pada bagian leher atau kaku kuduk? Oh ya, baik, bagus sekali pertanyaan. Saya tampung dulu ya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Siapa saja yang lebih rentan atau berisiko tinggi terkena meningitis? Silakan. Bagaimana meningitis itu bisa menular dari satu orang ke orang lain? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Reni dulu ya. Baik, kenapa penderita meningitis sering mengalami kaku pada bagian leher atau kuduk? Nah, karena adanya peradangan pada selaput otak. Jadi saat leher digerakkan terasa sakit, akhirnya otot leher jadi kaku dan sulit digerakkan untuk mengurangi rasa nyeri. Bagaimana Ibu dengan gimana? Jawabannya kok sudah jelas? Yang kedua itu jawaban dari Ibu Novi. Siapa saja yang lebih rentan atau beresiko tinggi terkena meningitis ya? Nah, yang pertama itu bayi dan anak-anak karena sistem imun belum sempurna, jadi tubuh belum kuat melawan infeksi. Yang kedua itu lansia atau orang tua karena daya tubuh sudah menurun, jadi lebih mudah terkena penyakit. Ada juga orang dengan daya tahan tubuh lemah, misalnya karena penyakit tertentu, jadi tubuh sulit melawan bakteri atau virus. Bagaimana Ibu dengan jawabannya, apakah sudah jelas? Baik, yang terakhir ya dari Bu Rita, bagaimana sebenarnya meningitis ini bisa menular dari satu orang ke orang lain. Nah, meningitis ini bisa menular lewat percikan air liur atau biasa disebut dengan droplet. Nah, saat orang sakit batuk, bersin, atau berbicara dekat. Nah, penularan juga bisa terjadi kalau pakai alat makan dan minum bersama dengan penderita. Bagaimana Ibu dengan jawabannya, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali secara singkat mengenai meningitis, mulai dari pengertiannya, definisi, penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, pencegahan, hingga ke perawatan? Penyebabnya ada infeksi bakteri sama infeksi virus. Bisa disebut tanda dan gejalanya? Kaku kuduk. Betul, bagus sekali ya. Bagaimana cara kita mencegahnya? Itu dengan melakukan imunisasi ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan? Tidak ada ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasi ini. Semoga materi ini bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi kita semua dan bisa lebih waspada lagi untuk kedepannya mengenai penyakit ini. Baik, sekian dari saya. Selamat sore. Sore.